Perkenalkan, saya Amelia Sukmawati dari kelas 5D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan e-government pada PT Semen Indonesia. Apa sih PT Semen Indonesia itu? PT Semen Indonesia itu yaitu sebuah perusahaan semen terbesar di Indonesia dan juga salah satu pemain utama dalam industri semen di Asia Tenggara. Nah, PT Semen ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama awal PN Semen Gresik. Nah, perusahaan ini menjadi pionir dalam industri semen nasional dan juga mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Seiring dengan perluasan operasional dan juga akuisisi beberapa perusahaan semen lain, PT Semen Indonesia ini kini memiliki berbagai pabrik dan juga fasilitas produksi di seluruh Indonesia. PT Semen Indonesia mengimplementasikan e-government untuk meningkatkan efisiensi dan juga transparansi dalam operasionalnya. Tujuan penerapan e-government pada PT Semen Indonesia yaitu untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem yang dapat meminimalkan waktu dan juga biaya yang diperlukan dalam pengadaan konvensional dan juga memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah dan juga cepat, serta meningkatkan interaksi melalui platform digital. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan e-government pada PT Semen Indonesia, yaitu dapat mengurangi biaya administrasi dan juga operasional dengan meminimalisir penggunaan kertas dan mempercepat proses verifikasi serta persetujuan dan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, berikut ini ada beberapa komponen sistem informasi dalam e-government di PT Semen Indonesia. Untuk yang pertama yaitu infrastruktur teknologi informasi. Ada seperti jaringan komunikasi, data center, dan juga cloud computing. Yang kedua yaitu sistem aplikasi dan juga perangkat lunak, seperti sistem informasi manajemen, kemudian sistem informasi keuangan dan juga akuntansi, sistem layanan pelanggan atau bisa disebut dengan CRM, dan yang terakhir yaitu sistem pelaporan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu ada basis data dan juga manajemen data, seperti database terpusat, big data analitik, dan juga data warehousing. Kemudian yang keempat yaitu sistem keamanan informasi, yang di dalamnya yaitu berisi keamanan data, keamanan jaringan, manajemen keamanan IT. Kemudian yang kelima yaitu ada sistem pelaporan dan juga dashboard. Nah, di dalamnya yaitu ada dashboard kinerja dan operasional, kemudian sistem pelaporan keuangan dan juga pajak, laporan kinerja sosial dan lingkungan, dan yang terakhir ada yaitu platform layanan publik dan partisipasi masyarakat. Infrastruktur teknologi informasi pada PT Semen Indonesia. Ada dua, yaitu yang pertama data center dan jaringan SDN, kemudian yang kedua yaitu sistem manajemen terintegrasi. Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang data center dan jaringan SDN. PT Semen Indonesia ini telah membangun jaringan data center yang berbasis software. Nah, ini memungkinkan manajemen jaringan yang lebih fleksibel dan juga efisien, dan juga serta mengurangi kompleksitas operasional. Jaringan ini menggunakan arsitektur spin-leaf yang mendukung skalabilitas dan juga keandalan tinggi. Nah, untuk yang kedua, yaitu sistem manajemen terintegrasi. Perusahaan juga menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi untuk mengelola berbagai fungsi bisnis, termasuk Enterprise Resource Planning atau ERP, kemudian Customer Relationship Management atau bisa disebut dengan CRM, dan yang ketiga yaitu Supply Chain Management atau bisa disebut dengan SCM. Nah, sistem ini membantu dalam standarisasi proses bisnis di seluruh anak perusahaan dan juga meningkatkan efisiensi dan juga transparansi. PT Semen Indonesia mengelola data dan juga informasi dalam e-government dengan pendekatan yang terintegrasi melalui sistem manajemen yang canggih.
manajemen data pada PT Semen Indonesia, yaitu dengan pengumpulan dan juga pengolahan data, kemudian sistem manajemen semen Indonesia, dan juga yang terakhir pelaporan. Keamanan informasi pada PT Semen Indonesia yaitu dengan menerapkan kebijakan akses yang ketat untuk melindungi data sensitif. Nah, setiap pengguna memiliki hak akses berdasarkan peran mereka dalam organisasi yang dikelola melalui sistem kontrol akses dengan username dan juga password untuk setiap seksi terkait. Monitoring penggunaan data, proses backup rutin dilakukan untuk memastikan bahwa dapat dipulihkan dalam situasi darurat atau kehilangan data. Manajemen data dan juga keamanan informasi di PT Semen Indonesia dirancang untuk mendukung efisiensi operasional sambil melindungi informasi penting dari ancaman luar. Nah, dengan mengintegrasikan sistem manajemen data yang canggih dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, PT Semen Indonesia berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi sambil memenuhi regulasi yang berlaku. Kualitas dan aksesibilitas layanan e-government pada PT Semen Indonesia sangat bergantung pada beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu kemudahan akses, kemudian kecepatan respon, transparansi, keamanan, dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Nah, secara keseluruhan, untuk meningkatkan kualitas layanan e-government pada PT Semen Indonesia, perlu memastikan bahwa platform digital mereka mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan juga transparan dalam operasional, serta aman dalam pengolahan data. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan publik, yaitu dengan memenuhi ekspektasi stakeholder dan berkontribusi pada pencapaian tugas berkelanjutan, serta tata kelola perusahaan yang baik. E-government di PT Semen Indonesia mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan menyediakan platform yang terintegrasi, transparan, dan juga dapat diakses secara real-time oleh pemangku kepentingan. Nah, dengan adanya sistem yang memfasilitasi analisis data, kolaborasi antar pihak, dan pemantauan kinerja yang transparan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cepat, akurat, dan juga berkelanjutan. Nah, melalui e-government, PT Semen Indonesia juga dapat lebih responsif terhadap perubahan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan juga mengelola resiko dengan lebih baik. Semua ini mengarah pada peningkatan kinerja perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan juga serta hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. E-government pada PT Semen Indonesia meningkatkan partisipasi publik dengan menyediakan akses informasi yang lebih transparan, memperluas akses untuk memberikan umpan balik dan juga pengaduan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Nah, melalui platform digital pada PT Semen Indonesia dapat membangun hubungan yang lebih interaktif dan juga kolaboratif dengan masyarakat, serta meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat komitmen keberlanjutan dalam operasi perusahaan. Nah, partisipasi publik yang lebih besar ini juga membantu meningkatkan kepercayaan dan legitimasi perusahaan di mata masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya. Dalam penerapan e-government di PT Semen Indonesia, terdapat beberapa hambatan yang mungkin terjadi, termasuk keterbatasan anggaran seperti yang diungkapkan dalam laporan, seperti pada saat pandemi COVID, telah menyebabkan pengalihan anggaran untuk program penanganan kesehatan, yang dapat mengakibatkan beberapa proyek infrastruktur dan juga digitalisasi terpaksa ditunda. Nah, hal ini berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menginvestasikan dana yang diperlukan untuk implementasi e-government secara optimal. Penerapan sistem e-government memerlukan investasi awal yang besar untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pelatihan. Nah, keterbatasan anggaran dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk membiayai semua aspek ini secara efektif. Nah, hambatan tersebut perlu diatasi dengan strategi yang tepat seperti alokasi anggaran yang memadai untuk proyek digitalisasi. Kemudian, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari beberapa penerapan e-government pada PT Semen Indonesia yaitu e-government di PT Semen Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas, namun masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan agar perusahaan dapat mencapai tujuan e-government secara lebih optimal. Nah, dengan perbaikan-perbaikan tersebut, e-government di PT Semen Indonesia bisa lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas hubungan perusahaan dengan masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya. Menurut saya, PT Semen Indonesia dapat memanfaatkan data analitik
Nah, dengan memanfaatkan data analitik untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemeliharaan pabrik, prediksi permintaan, dan juga penentuan kebijakan harga atau distribusi, dengan mengintegrasikan sistem analitik dengan sistem e-government untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dalam merencanakan distribusi produk, pengelolaan energi, dan juga pengelolaan sumber daya secara lebih efisien. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai e-government pada PT Semen Indonesia. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.